Lomba bercerita anak tingkat Sumsel di RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan dewan juri yang terhormat. Apa kabarnya hari ini? Baik. Perkenalkan, nama saya Zilnasya Natalira dari MIN 1 Palembang. Teman-teman, besok tanggal 10 November kita semua akan memperingati Hari Pahlawan. Ada yang tahu tidak? Salah satu pahlawan dari Sumatera Selatan yang namanya diabadikan menjadi salah satu rumah sakit di Palembang. Iya, benar, Dr. Aka Gani. Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Dr. Aka Gani, Pejuang Perlawanan Sipil dan Militer, karya Dr. Andes Ruben Naleman dan Dr. Andes Haji Iskandar Gani. Ingin tahu bagaimana kisah dari Dr. Aka Gani? Yuk kita simak dan dengarkan bersama. Suatu hari di tanggal 16 September 1905 di Desa Palembayan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hiduplah seorang perempuan yang asli Palembang bernama Siti Radaya. Saat itu ia sedang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan seorang anak. Sang ayah namanya Abdul Ghani Sultan Maputo. Sang ayah bahagia sekali dengan tangisan bayi itu. Alhamdulillah ya Allah, anakku lahir, anakku telah lahir. Sang ayah memberi nama bayi yang baru lahir itu Adnan Kapau Gani, atau yang lebih kita kenal sebagai Aka Gani. Darah pejuang telah mengalir dalam nadi Aka Gani. Salah seorang pamannya yang bernama Dr. Abdul Rifan dikenal sebagai tokoh pergerakan kemerdekaan sekaligus orang Indonesia pertama yang bersekolah kedokteran di negeri Belanda. Adnan, semoga engkau cepat besar ya nak. Kamu bisa jadi dokter seperti pamanmu. Nah teman-teman, Aka Gani menjadi anak perantauan setelah menyelesaikan sekolah ILS di Bukit Tinggi pada tahun 1923. Kemudian ia menimba ilmu di Sekolah Kedokteran Jawa Stovia dan melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan tingginya di Sekolah Kedokteran Jakarta GHS pada tahun 1929. Wah, keren ya! Kalian mau juga kan seperti Aka Gani? Bisa sekolah sampai tinggi. Teman-teman dan dewan juri yang terhormat, setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, situasi tak langsung enak. Belanda masih ingin menguasai wilayah Indonesia. Mereka telah menguasai sebagian besar Pulau Jawa, Sumatera, dan wilayah lainnya. Ibu kota Republik Indonesia terpaksa dipindahkan ke Yogyakarta. Belanda juga telah memblokade seluruh pelabuhan dan lapangan udara. Mereka ingin membuat Republik Muda ini hancur dan kelaparan. Berdaul, kita orang harus menang. Kita harus kuasai negeri. Jahat ya Belanda teman-teman. Melihat
Teman-teman, Aka Gani juga pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Abe Syarifuddin, lalu menjadi Menteri Pertanian tahun 1946 hingga tahun 1948. Aka Gani dia tetap menetap di Palembang dan juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Sriwijaya pada tahun 1954. Dan dia meninggal dunia pada tanggal 3 Desember